diketahui bahwa 4 buah partikel yang ditunjukkan seperti gambar itu terhubung dengan batang yang masanya diabaikan. Kalau masanya diabaikan berarti artinya sistem berikut adalah benda titik. Nah, kemudian asal dari partikel tersebut adalah persegi panjang. Jadi diketahui ini ke sini adalah 6 meter, berarti artinya ini ke sini akan menjadi 3 meter. Kemudian di sini lebarnya adalah 4 meter, berarti dari sini ke sini adalah 2 meter. Nah, jika sistem berotasi dalam bidang XY sekitar sumbu Z dengan kecepatan sudut, jadi diketahui kecepatan sudutnya 6 radian per sekon, hitunglah A, momen inersia sistem di sekitar sumbu Z, dan B adalah energi rotasinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada benda titik itu berlaku untuk mencari momen inersianya adalah perkalian dari massa benda titik dikalikan dengan jarak antara pusat rotasi dengan benda tersebut dikuadratkan. Jadi seberapa banyak pun benda tersebut itu tinggal dijumlahkan M dikali R kuadratnya. Nah, berhubung di sini ada 4, kita definisikan si partikel 1 adalah yang 3 kg, kemudian ini adalah partikel 2, partikel 3, dan partikel yang keempat. Kita hitung untuk momen inersia pada partikel 1. Jadi untuk I1 maka sama dengan M1 R1 kuadrat. Nah, M1 diketahui adalah 3 kg. Yang kita cari selanjutnya adalah R1-nya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan kembali untuk M1, nah ini adalah si R1, dari sini ke sini itu adalah 3, kemudian ini ke sini itu adalah 2. Kemudian ini adalah siku-siku. Nah, sesuai dengan rumus Pitagoras, maka R1 kuadrat itu akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti R1 adalah akar dari 9 ditambah 4 adalah 13 meter. Kita substitusikan ke momen inersia 1. Maka I1 sama dengan 3 kg dikalikan dengan akar 13 meter kuadrat, berarti 3 dikali 13 kg meter kuadrat. Ini akan sama dengan 39 kg meter kuadrat. Ini untuk yang I1. Kemudian untuk I2 sama juga M2R2 kuadrat. Nah, dilihat dari gambar, ternyata R1 ini akan sama dengan R2, akan sama dengan R3, akan sama dengan R4. Jadi karena pusat rotasinya adalah di sini. Jadi kalau misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah si sumbu Z-nya. Jadi akan sama antara R1, R2, R3, dan R4. Nah, berarti untuk I2-nya 2 kg dikalikan dengan akar 13 meter kuadrat, berarti 2 dikali 13 kg meter kuadrat 26 kg meter kuadrat. Untuk I3 nya 4 kg 13 meter kuadrat, sama dengan 4 dikali 13 kg meter kuadrat, ini akan menjadi 52 kg meter kuadrat. Untuk I yang keempat, 4R4 dikuadratkan, maka 2 kg dikali akar 13 meter kuadrat, ini sama dengan I2, ini adalah 26 kg meter kuadrat. Sehingga I totalnya itu akan sama dengan
39 ditambah 26 ditambah 52 ditambah 26 menjadi 143 kg meter kuadrat. Nah, inilah untuk yang pertanyaan yang A. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu menanyakan energi rotasinya pada sistem. Diketahui untuk suatu benda tegar, baik itu benda titik ataupun benda kontinu, maka energi kinetik rotasinya adalah setengah momen inersia dikali dengan kecepatan sudut kuadrat. Nah, karena kecepatan sudut sudah diketahui, maka energi kinetik sistem, energi kinetik rotasi adalah setengah 143 kg meter kuadrat dikalikan dengan 6 radian per sekon dikuadratkan. Berarti ini adalah setengah 143 dikali 36, satuannya joule, sama dengan 2000 akan diperoleh 2574 joule. Sekian jawabannya untuk nomor B. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Jadi diketahui sebuah bola memiliki jari-jari R dan massa M. Momen inersia terhadap pusat massa, jadi kalau disinilah pusat massanya, itu adalah 2/5 mr kuadrat. Ditanyakan berapakah momen inersia terhadap sumbu yang menyinggung permukaan bola. Jadi di sini itulah yang ditanyakan. Nah, berhubung momen inersia yang ditanyakan itu sejajar dengan momen inersia pada pusat massa, maka kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar yang persamaannya adalah momen inersia pusat massanya ditambahkan dengan M dikali D kuadrat. Nah, D-nya ini adalah jarak antara I dengan PM-nya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ini adalah I-nya, kemudian ini adalah si pusat massanya. Berarti D-nya, nah dilihat juga di sini, maka dia akan sama dengan jari-jari si bola, yaitu sama dengan R. Nah, dengan gampang bisa kita cari, maka I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat ditambahkan dengan M, D-nya adalah R kuadrat. Jadi 2/5 mr kuadrat ditambah 5/5 mr kuadrat, jadi sama dengan 7/5 mr kuadrat. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Diketahui sebuah batang homogen yang massanya itu 4 kg dan panjangnya itu adalah 1,6. Jadi dari sini ke sini itu 1,6 meter. Memiliki poros pada ujungnya. Mula-mula batang diam dalam posisi horizontal. Jadi kondisi awalnya kayak gini. Kemudian berapakah kecepatan sudut batang saat tepat dalam posisi vertikal setelah jatuh? Jadi mengalami rotasi, ini adalah kondisi akhirnya. Nah, yang pertama kita cari adalah momen inersia batang tersebut. Jadi sesuai dengan teorema sumbu sejajar, berhubung dia berotasi di ujung, sedangkan di pusat massa itu adalah diketahui 1/12 ml kuadrat, maka D-nya adalah jarak dari ujung ke sini, berarti L/2 dikuadratkan. Nanti akan diperoleh momen inersia di ujung adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari perubahan energi kinetik rotasi atau delta energi kinetik rotasi. Nah, diketahui bahwa dikatakan dengan perubahan, maka itu sama adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, tadi kan di awal dia posisinya belum berotasi, berarti ini kita bisa tuliskan delta EK-nya itu akan sama dengan setengah I omega F kuadrat. Berhubung ini akan sama dengan 0, dia posisi diam. Nah, selanjutnya adalah konsep
usaha dan energi. Jadi kalau misalkan tadi perubahan energi kinetiknya rotasinya adalah setengah momen inersia omega F kuadrat, ternyata ada korelasinya dengan konsep usaha. Nah, diketahui pada benda tegar berlaku atau pada gerak rotasi berlaku usaha itu akan sama dengan torsi didotkan dengan theta. Theta itu adalah perpindahannya. Nah, sedangkan torsi sendiri R cross F. R di sini sama halnya pada gerak melingkar. Jadi ini adalah RF sin theta. Kemudian tetanya itu adalah S per R. Nah, berhubung dia adalah R-nya itu L per 2, ini akan sama dengan si ini nantinya. Jadi nanti didapatlah usahanya itu adalah FR dikali F, kemudian S per R. Karena dia sejajar, maka ini adalah cos. Jadi gaya yang membuat dia ke bawah itu adalah gaya berat. Jadi mg, atau kita sebut dengan si F-nya di sini. Jadi dia itu kan sudutnya 90 derajat. Jadi ini adalah 90 derajat. Jadi dapatlah nanti usahanya itu adalah Fs, karena cos 90 adalah 1. Nah, S-nya ini dilihat dari pusat massanya. Nah, jadi S-nya itu ternyata perpindahannya itu adalah L per 2. Jadi usaha akan sama dengan F dikali L per 2, di mana F-nya itu adalah gaya berat M dikali G L per 2. Nah, diketahui tadi adalah M, maka Mg L per 2 akan sama dengan setengah momen inersia omega F dikuadratkan. Ini habis, maka MGL akan sama dengan I omega F kuadrat. Omega F kuadrat itu akan sama dengan MGL per I, atau omega F sama dengan akar dari MGL per I. Nah, berarti kita lanjutkan ke sebelah sini. Sehingga omega F sama dengan akar dari MG L, I-nya tadi adalah 1/3 ml kuadrat. Ini habis, maka adalah akar dari 3G per L. 3 dikali, kita buatlah G gravitasinya itu adalah yang 10 biar gampang, per 1,6 meter. Jadi dapatnya nanti akan menjadi hasilnya menjadi akar dari 18,79 radian per sekon. Sekian untuk soal nomor 3. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Diketahui di sini terdapat 3 gaya. Kemudian jika diketahui A-nya itu 10 cm dan B-nya itu adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah torsi totalnya. Nah, kita definisikan dulu. Berarti di sini misalkan ini adalah F1, ini adalah F2, dan ini adalah F3. Nah, sesuai dengan rumus pencarian torsi, jadi kalau misalkan ditanya torsi totalnya, berarti kita hanya menjumlahkan semua keseluruhan torsi yang terdapat pada sistem. Jadi berhubung gayanya ada 3, maka torsi totalnya itu adalah penjumlahan ketiga torsi yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Nah, berhubung dia torsi ini merupakan vektor, maka memiliki arah rotasinya itu ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan.
Kalau kalian masih ingat, jika arah rotasinya yaitu si arah melingkar tangan kita itu berlawanan jarum jam, maka torsinya itu akan negatif. Sedangkan kalau dia searah, maka torsinya itu akan menjadi positif. Kita hitung untuk torsi yang pertama dulu. Jadi torsi 1 itu artinya R1 dikroskan dengan F1. Jadi R1 F1 sin theta 1. Kita lihat gambar. Ini F1, ini adalah titik pusat rotasi, maka sudutnya akan membentuk 90 derajat. Ini adalah R1 sama dengan si A menjadi 10 cm, berarti itu artinya 0,1 meter. 0,1 meter dikalikan dengan F1 adalah 10 Newton. Sinnya adalah sin, ini theta 1-nya sama dengan 90 derajat, jadi sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1, berarti ini 10 Newton dikalikan meter. Kemudian kita lanjut ke torsi yang kedua. Torsi yang kedua berarti R2 dikroskan dengan F2. Jadi R2 F2 sin theta 2. Kita lihat di gambar. Ini adalah R2. Garisnya ke sana. Berarti ini sudut theta 2 sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk R2-nya sama dengan ini tadi ada ini ya. Ini R1-nya berarti adalah si B. Sorry. Berarti ini harusnya R1-nya adalah si B. R1B yaitu 0,25. R1 sama dengan B yaitu 0,25 meter. Kemudian theta 1 adalah 90 derajat. Nah, untuk R2-nya juga si B yaitu 0,25 meter, theta 2 juga sama. Nah, berarti ini tadi ada salah ya. Berarti ini harusnya dikali 10 berarti 2,5 Newton dikali meter. Nah, untuk yang theta 2 torsi 2-nya R2-nya juga sama, 0,25 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan sin 90 derajat. Nah, hasilnya menjadi 2,25 Newton dikali meter. Sekarang kita lanjut ke torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga berarti R3 dikroskan dengan F3. R3 F3 sin theta 3. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan dia miring sebesar 30 derajat. Jadi kalau misalkan seandainya gayanya di sini dia adalah 90, tapi berhubung dia miring, kurang pas ya. Nah, sudutnya ini akan sama 30 derajat. Jadi sudutnya menjadi 60 derajat. Maka ini R3, sedangkan R3-nya sendiri ini adalah theta 3. Untuk R3-nya sendiri adalah si A. Jadi A-nya itu 0,1 meter dikalikan dengan 12 dikalikan dengan sin 60
derajat. Jadi ini menjadi 1,2 dikali setengah akar 3, 0,6 akar 3 Newton dikali meter. Nah, sekarang kita mencari totalnya. Sehingga torsi total, torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Kita lihat arahnya. Jadi untuk torsi 1 dia ternyata searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam berarti torsinya positif. Kemudian untuk torsi yang kedua arahnya ke sana, ini ke sini, berarti dia searah juga, ini adalah positif. Nah, untuk torsi yang ketiga arahnya berlawanan jarum jam, berarti ini akan menjadi negatif. Jadi nanti 2,5 ditambah 2,25 dikurang 0,6 akar 3. Hasilnya menjadi 3,71 Newton dikali meter. Nah, berhubung arahnya itu